Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Puji dan syukur, ini adalah pertemuan kita yang ketiga di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Di mana kompetensi dasar yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang bagaimana cara menganalisis rangkaian elektronika daya dengan menggunakan tiristor. Namun sebelum kita masuk ke materi, perlu Bapak informasikan kembali yang belum mengumpulkan tugas 1 dan 2 di kompetensi dasar yang pertama, mohon segera menuntaskannya agar nanti tidak keteteran dengan tugas-tugas yang lainnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami tentang rangkaian elektronika daya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis rangkaian elektronika daya. Yang ketiga, siswa mampu memahami komponen tiristor. Yang keempat, siswa mengetahui macam-macam komponen tiristor. Dan yang kelima, siswa mampu menganalisis rangkaian elektronika daya dengan menggunakan tiristor. Nah, komponen tiristor ini adalah salah satu komponen yang digunakan dalam rangkaian elektronika daya. Nah, kita langsung masuk saja ke pengertian rangkaian elektronika daya. Rangkaian elektronika daya ini merupakan suatu rangkaian listrik yang dapat mengubah sumber daya listrik dari bentuk gelombang tertentu seperti bentuk gelombang sinusoida menjadi sumber daya listrik dengan bentuk gelombang lain seperti gelombang non-sinusoida dengan menggunakan piranti semikonduktor daya. Nah, salah satu contoh dari piranti semikonduktor daya ini adalah tiristor yang digunakan dalam perangkat rangkaian elektronika daya. Nah, secara umum rangkaian elektronika daya ini adalah rangkaian yang dapat menghemat penggunaan daya dalam rangkaian elektronika daya, sehingga otomatis juga menghemat penggunaan tegangan. Nah, semikonduktor yang digunakan dalam rangkaian elektronika daya ini umumnya dioperasikan sebagai switching atau pensaklaran, kemudian sebagai converting atau pengubah baik dari tegangan AC menuju DC atau tegangan DC menuju AC. Dan yang ketiga yaitu sebagai controlling atau pengatur, di mana semua pengoperasian ini disesuaikan dengan rangkaian unjuk elektronika daya yang diinginkan. Contoh penerapan rangkaian elektronika daya ini adalah pada pengaturan lampu atau dimmer, nanti akan kita berikan contoh tentang rangkaiannya dan tentang penerapannya. Kemudian pada UPS ini pada umumnya digunakan pada perangkat komputer ya, sebagai catu daya. Kemudian sebagai konverter AC ke DC dan sebagai inverter dari DC ke AC. Kemudian sebagai rangkaian filter, sebagai rangkaian pengatur nada dan lain sebagainya. Nah, di samping ini adalah contoh dari rangkaian inverter, di mana dengan memanfaatkan dua buah transistor bipolar dan dua buah MOSFET, kita dapat membuat sebuah rangkaian inverter, di mana rangkaian DC 12 volt nanti akan diubah menjadi tegangan AC 220 volt. Jadi mengubah tegangan searah 12 volt ke tegangan bolak-balik 220 volt. Nah, ini adalah contoh produk nyata dari rangkaian inverter ya. Dari rangkaian inverter ini nanti tegangan yang keluar 220 volt akan diteruskan ke lampu yang dipasang secara seri. Nah, apa saja semikonduktor yang digunakan pada elektronika daya? Induk atau pada umumnya adalah yang sudah kita ketahui. Pertama, dioda. Dioda ini dibentuk dari silikon tipe P dan tipe N, di mana pada prinsip kerjanya dapat diterapkan dengan reverse bias dan secara forward bias. Pada forward bias, sebuah dioda dapat mengalirkan arus. Sementara pada reverse bias, sebuah dioda tidak dapat mengalirkan arus. Nah, untuk itu, karena prinsip kerjanya yang dapat mengalirkan arus dan tidak dapat mengalirkan arus, maka dioda dapat difungsikan sebagai switching atau saklar. Kemudian yang kedua, pada tiristor. Nah, ini yang akan kita dalami hari ini. Apa saja contoh dari komponen tiristor, yaitu SCR, ada GTO, dan triap. Dan yang ketiga, yaitu GTO, ini masih bagian dari tiristor. Kemudian yang keempat, transistor, yang kelima MOSFET,
Dan yang keenam yaitu Insulate Gate Bipolar Transistor atau yang disingkat dengan IGBT. Ini merupakan gabungan dari MOSFET, transistor, dan GTO yang tentunya bekerja lebih baik dari MOSFET, transistor, dan GTO atau dari komponen lainnya karena disusun dari berapa buah komponen yang tentunya bekerja lebih baik dan lebih kompleks. Nah, prinsip dasar rangkaian elektronika daya. Pengaturan daya listrik dapat dilakukan dengan cara melakukan konversi bentuk gelombang besaran tertentu menjadi bentuk lain. Nah, pada contoh rangkaian ini adalah contoh rangkaian saklar secara konvensional. Jadi pada rangkaian yang pertama, saklarnya dibuat dengan menggunakan komponen variabel resistor. Variabel resistor, terus kemudian pada rangkaian yang kedua dibuat dengan menggunakan saklar elektronik. Nah, ini masih merupakan contoh penerapan switching secara konvensional. Di mana pada rangkaian yang pertama kita lihat besar tegangan yang mengalir pada RL atau VRL tidak akan pernah lebih besar dari tegangan sumber atau akan selalu lebih kecil dari tegangan sumber. Kenapa? Karena terjadi rugi daya sebesar I kuadrat dikali dengan jumlah R1 dan R2, yaitu I kuadrat atau arus dikuadratkan dikali dengan jumlah dari R1 dan R2. Nah, untuk itulah diperlukan rangkaian elektronika daya untuk meminimalisir terjadinya kerugian daya tersebut. Nah, berbagai konversi daya yang dapat dilakukan dengan rangkaian elektronika daya ini kita fokuskan ke gambar di sini ya. Ini adalah tegangan bolak-balik dan ini adalah tegangan atau arus searah. Konversi yang pertama dapat kita lakukan dari tegangan bolak-balik menuju tegangan searah. Konversi yang kedua dapat dilakukan dari tegangan atau arus searah menjadi tegangan atau arus bolak-balik. Ya. Terus kemudian yang ketiga, konversi AC. Misalnya kita akan mengubah tegangan AC 220 volt menjadi tegangan AC 240 volt. Nah, ini disebut dengan konversi AC. Dan begitu juga konversi DC, yaitu mengubah nilai dari tegangan DC. Nah, kita masuk ke komponen tiristor. Nah, komponen tiristor ini adalah salah satu komponen yang digunakan dalam rangkaian elektronika daya. Tiristor ini adalah komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon, perangkat semikonduktor solid state 4 lapisan dengan bahan tipe P dan tipe N. Kenapa disebut dengan 4 lapisan? Nanti akan kita kupas. Nah, di sini dapat kita lihat simbol dari sebuah tiristor, sama halnya dengan sebuah dioda. Ada kaki anoda, kemudian ada kaki katoda. Sementara pada tiristor ada kaki gate. Ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi simbolnya hampir sama dengan sebuah dioda, hanya saja pada tiristor dilengkapi dengan kaki gate yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, kita lihat di sini pada dasarnya sebuah tiristor ini terbentuk dari sebuah transistor tipe NPN dan sebuah transistor tipe PNP. Nah, apabila ini dikombinasikan maka akan terbentuk 4 pintu seperti ini ya, yang tadi dibilang 4 lapisan. Nah, ini nih 4 lapisannya. Itu lapisan P, N, PN. Dimana ini kaki anoda terletak pada lapisan P, kemudian kaki katoda terletak pada lapisan N. Sementara kaki gate ini terletak pada lapisan P, yang selalu lebih dekat pada kaki katoda. Itulah simbolnya dilambangkan seperti ini dengan garis yang mendekati katoda. Nah, sama halnya dengan sebuah dioda, sebuah tiristor juga bekerja dengan bias maju dan bias mundur. Pada bias maju, jika kaki anoda dicatu dengan tegangan positif dan kaki katoda dicatu dengan tegangan negatif, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Pada terminal 2
kita lihat pada bagian A, ya, di sini ada 3 junction. Jadi junction ini adalah pembatas. Ada junction 1, junction 2, dan junction 3. Pada bias maju, yang terjadi pada junction yang pertama adalah forward bias. Dan junction yang kedua adalah reverse bias. Kemudian junction yang ketiga adalah forward bias. Dan pada bias mundur, jika tegangan katoda dicatu dengan menggunakan tegangan positif, dan kaki anoda dicatu dengan menggunakan tegangan negatif, maka yang terjadi adalah bias mundur. Nah, jika sebuah thyristor diterapkan dengan bias mundur, maka yang terjadi adalah pada bagian C, pada junction yang pertama terjadi reverse bias, kemudian pada junction yang kedua terjadi forward bias, dan pada junction yang ketiga terjadi reverse bias. Nah, inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan sebagai switching yang lebih menghemat daya dan lebih bagus digunakan pada sebuah rangkaian elektronika daya. Jadi ada 3 kondisi dalam sebuah thyristor. Jika kita menggunakan thyristor dalam rangkaian elektronika daya, selalu akan kita temukan 3 kondisi ini. Yang pertama, kondisi reverse blocking mode, kemudian kondisi forward blocking mode, dan yang ketiga, kondisi forward conducting mode. Itu di saat thyristor sudah mengalirkan arus dari anoda menuju ke katoda. Nah, di sini kita lihat karakteristik dari sebuah thyristor. Ya, ini lambang dari sebuah thyristor. Di sini ada kaki anoda, ada kaki katoda, dan ada kaki gate. Nah, kaki gate ini dibatasi oleh junction yang namanya VAK, ya, tegangan anoda katoda. Ini terletak pada kaki gate. Nah, jika di sini kita lihat perbandingan antara tegangan anoda katoda dengan arus anoda, ya. Jadi apabila tegangan anoda katoda ini bernilai 0, apabila tegangan di sini 0, maka arus anoda berada dalam keadaan ideal atau paling maksimal. Sehingga jika arusnya berada dalam keadaan maksimal, arus akan mengalir dari anoda ke katoda, ya, sehingga lebih menghemat penggunaan tegangan atau daya pada sebuah rangkaian. Itulah kenapa thyristor sangat bagus digunakan sebagai rangkaian atau diterapkan pada rangkaian elektronika daya, karena dapat digunakan sebagai sebuah switching. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi rangkaian kontrol dengan thyristor, di mana dapat diterapkan sebagai pengendali lampu taman, yang tentunya lebih menghemat daya dibanding dengan rangkaian konvensional. Nah, contoh dari skema rangkaian kontrol dengan menggunakan SCR, ada komponen apa saja yang kita lihat di sini. Yaitu yang pertama, komponen dioda yang digunakan sebagai catu daya yang mengkonversikan tegangan 220 volt menjadi 12 volt DC. Jadi tegangan dari jala-jala PLN ini yang mengalir ke perangkat elektronika daya selalu dikonversikan ke dalam tegangan DC. Jadi setelah rangkaian nanti masuk, setelah nanti arusnya keluar dari rangkaian catu daya, maka tegangan yang masuk pada rangkaian ini adalah tegangan DC atau tegangan searah. Komponen lain yang digunakan di sini adalah LDR. LDR ini adalah light dependent resistor, samanya dengan variable resistor. Cara kerjanya adalah pada LDR, semakin banyak cahaya yang mengenai LDR ini, maka nilai resistansinya akan menurun. Jadi semakin banyak cahaya yang mengenai lapisan ini, maka nilai resistansinya akan menurun. Dan begitu sebaliknya. Semakin sedikit cahaya yang mengenai ini, maka nilai resistansinya atau hambatannya akan semakin besar, ya. Jadi pada malam hari, nilai resistansinya ini akan semakin besar. Sehingga memungkinkan tidak ada tegangan yang mengalir pada kaki gate, ya. Tadi begitu, ya. Jika kaki gate ini bernilai 0 atau VAK bernilai 0,
maka arus anoda berada dalam keadaan yang paling ideal. Ya. Jika arus anoda berada dalam keadaan yang paling ideal, maka arus yang mengalir dari sini adalah arus yang paling ideal atau maksimal sehingga mampu menghidupkan lampu. Nah, begitulah pada prinsip kerja lampu taman ya. Jadi pada malam hari lampunya akan hidup, sementara pada siang hari lampunya akan mati. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang konsep penggunaan thyristor pada rangkaian elektronika daya. Semoga dapat dipahami. Jika masih kurang penjelasannya, boleh kalian baca lagi materinya yang ada di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya telah meluangkan kuota juga untuk menonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.